Saat ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 ya. Jadi saya beri judul vaksinasi COVID-19, kenapa harus takut? Nah, saudara, ya kenapa topik ini saya angkat? Nah, baru-baru ini ada seorang teman lama saya yang bertanya kepada saya melalui WA, ya WhatsApp. Bagaimana Amang katanya? Bagaimana Pak pendapatnya tentang program vaksinasi sekarang ini? Ya kami ya sudah 20 tahun ya tidak ketemu langsung. Ya dulu teman waktu kuliah. Tetapi karena COVID ini ada kesempatan bagi kami untuk ngobrol melalui panggilan WA ya sekitar 30-an menit lah. Jadi karena saya ditanya bagaimana pendapat saya tentang program vaksinasi yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan pemerintah, ya maka saya tentu memberikan respons ya, dan kiranya ini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang lain. Jadi saya berkata, bagi saya vaksinasi bukan hanya tindakan rasional yang didukung alasan ilmiah, namun lebih daripada itu, juga merupakan tindakan iman spiritual. Selama ini kita sudah banyak berdoa agar Tuhan memberi solusi untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran virus corona. Sekarang sudah terjawab, vaksin sudah ditemukan, dan sekarang sedang proses vaksinasi. So, what is the problem? Apa masalahnya? Memang ada berbagai isu. Katanya vaksin adalah produk antikris. Ada yang berkata vaksin tidak menjamin kekebalan tubuh. Vaksin tidak menjamin virus akan mati. Vaksin itu ya bahkan yang ironis disebut buang-buang uang katanya. Dan lain-lain. Isu-isu yang bernada negatif, bahkan ada yang cenderung provokatif, yang berkata ini kan hanya permainan politik dan hanya menguntungkan kelompok tertentu bahkan negara lain. Dan ada juga yang lucu, katanya ya untuk apa divaksin? Takut ya. Saya juga sudah kuat katanya, saya ini kan sehat, tidak ada masalah. Ini macam-macam ya, lucu juga. Ya, saudara, saya kira waktu bayi kalau kita ingat ya, mungkin tidak ingat tapi kan tahulah dari orang tua ya, waktu masa bayi masing-masing kita juga disuntik ya dengan vaksin cacar ya apa ya supaya kita lebih kuat itu ya. Ya mungkin kita tidak terlalu perhatikan itu ya atau lupa. Tapi juga saya ingat waktu masa sekolah dasar SD, saya juga disuntik untuk vaksin cacar. Memang ada juga yang ketakutan, bahkan ketakutan berlebihan, histeris lah, menangis dan lain sebagainya. Padahal itu kan biasa saja, ya hanya seperti digigit semut begitu ya, atau mungkin sedikit pegal, tapi kan tidak berbahaya dan juga tidak lama. Berarti program vaksinasi itu kan bukan hal yang baru, hanya ya sekarang jenis vaksinnya berbeda, karena jenis virusnya juga berbeda. Sekarang yang dihadapi kan virus corona, ya, yang kita sebut COVID-19. Jadi tentu jenis vaksinnya juga yang akan disuntikkan berbeda. Jadi ini kan vaksinasi itu kan dengan cara suntik ya, menyuntik. Jadi sekarang kan memang berbeda karena memang sedang dalam masa wabah atau pandemi. Jadi sepertinya ngeri gitu ya, sepertinya sangat menakutkan. Nah setelah saya refleksikan, ya ternyata vaksinasi yang kita jalani ya sebenarnya bisa disebut sebagai peristiwa iman. Betapa tidak ya. Karena memang di waktu kecil di mana rasio kita masih sangat terbatas, ternyata kan kita sudah bisa menerima atau sudah ada keyakinan bahwa vaksinasi adalah untuk menjaga agar kita tetap sehat dan terhindar dari sakit.
Lalu bagaimana sekarang? Iman atau keyakinan kan bertumbuh karena kita bisa melihat, membaca, mendengar, dan juga mengalami. Dalam hal vaksinasi di masa kecil, ya mula-mula ya iman saya atau pemahaman saya terhadap manjurnya vaksinasi ya bertumbuh mungkin karena hanya melihat dan juga ya apa namanya ya mengalami, merasakan. Tapi kemudian ditambah mendengar penjelasan dari guru-guru, dari orang tua, dari tim medis, akhirnya saya lebih diyakinkan ya berlanjut dengan mengalami vaksinasi, sehingga memang vaksinasi berikutnya juga hanya menjadi ya hal yang biasa, hanya merupakan hal yang biasa saja. Saudara-saudara, untuk kita ingat bahwa sejak 13 Januari tahun 2021, vaksinasi COVID-19 itu sudah dimulai di negara kita, di Indonesia ya. Dan orang yang pertama yang disuntik adalah Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi. Sebagai seorang presiden, dia juga menunjukkan bahwa dia tidak takut. Dia memberi kita contoh ya. Kemudian ada penjelasan-penjelasan tentang vaksinasi COVID-19, baik dengan versi ringkas maupun panjang yang sudah dipublikasikan, baik itu tertulis maupun melalui media, melalui pemberitaan, televisi, dan lain sebagainya. Jadi, tidak asal divaksinasi, tidak asal disebar, tapi sudah ada penjelasan-penjelasan. Bahkan pernyataan suci ya, ataupun halal dari MUI itu sudah resmi didapatkan. Izin resmi penggunaan vaksin COVID-19 yang bermerek Sinovac itu, ya merek Sinovac ya, sudah dikeluarkan oleh BPOM ya, Republik Indonesia. Pernyataan berbagai otoritas, lembaga ataupun tokoh masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 adalah cara efektif untuk menanggulangi pandemi, itu juga sudah banyak beredar, artinya sudah menjadi konsumsi publik, menjadi informasi yang menguatkan. Lembaga-lembaga keagamaan, ya termasuk lembaga keagamaan Kristen, PGI, dan gereja-gereja, itu pun sudah menerima. Tokoh-tokoh agama, para pendeta, dan juga agama yang lain, sudah banyak yang divaksin di berbagai tempat. Jadi, saudara, secara rasional maupun secara emosional dan juga spiritual, secara rohani, bagi saya tidak ada alasan untuk menolak vaksinasi ini. Tidak ada alasan. Sejak vaksin COVID-19 resmi diproduksi dan lalu diuji coba kepada ribuan orang, ya saya sudah menyatakan diri juga bersedia untuk disuntik vaksin. Bila vaksin sudah siap, ya memang sudah siap. Bila gilirannya sudah tiba. Ya, saat ada surat edaran di lingkungan RT kami, di perumahan kami, ya kami juga mendaftar begitu. Vaksinasi selayaknya dijalankan dengan iman ya. Ya memang sebagai orang iman kita melakukan segala sesuatu dengan iman, tapi bukan yang buta, tapi iman yang memang ya berdasarkan kepada informasi yang juga jelas gitu ya. Kita mesti meyakini bahwa program ini adalah salah satu jalan Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan umatnya. Vaksinasi adalah ekspresi kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia yang dikasihinya. Vaksinasi tidak ada kaitannya dengan antikris. Ada yang menghubung-hubungkan dengan antikris. Atau yang disebut dengan simbol angka 666. Atau lebih lagi dihubungkan dengan iblis. Tidak ada sama sekali. Jadi jangan kita membuat berita hoax ya. Jangan menakut-nakuti dengan alasan-alasan yang bersifat ya keagamaan untuk meyakinkan gitu. Vaksin adalah produk ilmu pengetahuan yang Tuhan karuniakan dan itu sudah melewati berbagai uji klinis yang sangat ketat. Ya memang ada pro kontra, tapi saya kira
pemerintah kita tidak begitu mudah untuk menerima vaksin ini, tapi sudah melewati uji klinis, sudah melewati tahapan-tahapan sampai akhirnya diterima secara resmi. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mendukung program vaksinasi COVID-19 yang sudah disiapkan oleh pemerintah dengan sangat hati-hati dan juga dilakukan secara bertahap. Bagi kita yang belum, bagi saudara yang belum, ya sabar saja menunggu giliran, tapi juga perlu proaktif juga untuk mencari informasi dan mendaftarkan diri di mana kita berada. Kita juga bisa meyakinkan pihak-pihak lain yang masih ragu, mungkin keluarga, saudara, teman, yang masih ragu untuk divaksin, ya tugas kita juga untuk meyakinkan. Jadi semakin banyak jumlah orang yang divaksin, maka akan terbentuklah komunitas kebal ya terhadap COVID-19. Dan bila ini terjadi, berarti pandemi COVID-19 sudah dapat dikendalikan. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita doakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya memang saudara bisa mengambil keputusan, hak saudara mengambil keputusan untuk mengikuti program vaksinasi ataupun tidak. Tetapi hendaklah dalam pemahaman dan kesadaran yang benar. Kalau saudara tidak mau divaksin, setidak-tidaknya saudara tidak menjadi penyebar isu-isu yang negatif, yang provokatif, apalagi menakutkan, ya menakut-nakuti. Jadi mari kita tetap menggunakan akal sehat, tetapi juga memiliki iman yang teguh. Saudara-saudara, ini yang bisa saya bagikan menjawab pertanyaan teman saya, dan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Tuhan berkati.